Takbir! 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 Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطك المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم حق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعد kepada para habaib, para kiai, para alim ulama, para ajangan yang sama kita cintai dan sama selalu kita doakan agar segenap para habaib dan para ulama, kiai dan ajangan kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan kepada sahibul majelis dari Majelis Sababul Khair yang pada hari ini atau malam ini memperingati miladnya yang ke-7, guru kita semua yang selama ini terus dengan sabar dan tekun membimbing kita, membina kita, menuntun kita ke jalan Allah dan Rasulnya, yaitu Sayyidul Mahbub Al-Habib Mahdi Ibnul Habib Hamzah As-Saggaf hafizahullah ta'ala wa ra'ahum wa matallahu bituri hayatihima wa nafa'na bi'ulumihima bid-dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Majelis Sababul Khair yang pada malam hari ini memperingati yang ke-7 sentiasa dijadikan Allah sebagai majelisan thayyibah, majelisan salihan, majelisan makmuran, majelisan mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, tadi kita sudah sama mendengar satu tausiah yang sangat luar biasa. Tausiah yang singkat, padat, ringkas, jelas, penuh dengan hikmah yang disampaikan oleh guru besar kita, guru besar daripada Majelis Sababul Khair, yaitu Sayyidina Mahbub Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustadzul Mubarak wa Da'i ilallah Al-Habib Sayyaf bin Hasan Baharut hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa matallahu bituli hayatih wa nafa'na bi'ulumih fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya garis bawahi dari apa yang beliau sampaikan tadi,
Beliau mengingatkan kita semua betapa pentingnya kita memperbarui kembali sikap kita untuk selalu menghormati, memuliakan, dan mengikuti para habaib dan para ulama. Kenapa saya katakan ini menjadi sangat penting, saudara? Habaib dan ulama. Pertama, habaib tidak lain dan tidak bukan merupakan ahlu baitin Nabi. Habaib tidak lain dan tidak bukan merupakan keturunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di pundak mereka terdapat kewajiban untuk terus melanjutkan dakwah datuknya. Yang di pundak mereka terdapat kewajiban untuk terus menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia, saudara. Karena itu akan disampaikan oleh Habib Segaf tadi begitu luar biasa, saudara, agar umat Islam jangan jauh-jauh dari para habaib. Dan jangan kaget, saudara, apa yang dilakukan oleh para habaib keluarga Nabi dari dulu sampai hari ini, mereka tetap tidak berubah, mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, lau mata lain, walaupun seisi dunia mencerca mereka, saudara. Saudara, Nabi alaihi salatu wassalam manusia yang terlembut, manusia yang tersantun, manusia yang paling ramah, manusia yang akhlak mulia. Tapi jangan lupa, di balik lembutnya Nabi, di balik santunnya Nabi, di balik ramahnya Nabi, beliau tetap tegas di dalam menegakkan hukum, saudara. Beliau tidak pernah kompromi dengan kemaksiatan. Beliau tidak pernah kompromi dengan kemusyrikan. Beliau tidak pernah kompromi dengan kebatilan. Nabi begitu santun, Nabi begitu ramah, Nabi begitu lembut. Tapi jangan lupa, saudara, pencuri dipotong tangannya oleh Nabi. Nabi begitu santun, Nabi begitu ramah, Nabi begitu lembut. Tapi jangan lupa, pemabuk dipukul, dicambuk oleh Nabi, saudara. Nabi begitu santun, Nabi begitu lembut, Nabi begitu ramah. Tapi jangan lupa, saudara, zalim muhsin dirajam sampai mati oleh Nabi, saudara. Ya, Nabi begitu santun, Nabi begitu ramah, Nabi begitu lembut. Tapi jangan lupa, begitu orang kafir mengangkat senjata memerangi Nabi, Nabi mengangkat pedangnya, berada di barisan terdepan untuk melawan orang-orang kafir yang memusuhi Islam, saudara. Takbir, takbir, sallu ala Nabi. Saya mau tanya, saudara, pada saat perang Badar, perang Uhud yang begitu hebat, apa Nabi kita sembunyi? Apa Nabi kita sembunyi? Apa Nabi kita lari tunggang langgang? Apa Nabi kita takut? Apa Nabi kita pengecut? Tidak, saudara. Manusia yang paling berani siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu, saudara, apa yang ditunjukkan oleh Nabi dalam kehidupannya, begitulah yang diajarkan oleh Nabi kepada keluarganya. Maka itu mari kita lihat bagaimana anak menantunya, yaitu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, saudara, tidak pernah berhenti secara terus-menerus dalam jalur hidupnya menegakkan kebenaran sampai mati terbunuh. Begitu juga putra yang Sayyidina Hasan tidak pernah berhenti menegakkan kebenaran sampai mati diracuni. Begitu juga putra yang satunya lagi, Sayyidina Husain, saudara, terus menerus berjuang sampai mati dibantai bersama keluarganya, saudara. Maka itu Al-Imam Ali Zainal Abidin, saudara, putra dari Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, apa beliau pernah mengatakan, saudara? Beliau mengatakan tentang Ahlul Bait, aqnu lana ada wal karamatu indallahi syahadah. Al-qatlu lana ada, dibunuh itu bagi kami keluarga Nabi itu sudah sesuatu yang menjadi kebiasaan. Itu sudah biasa, enggak aneh lagi. Berkamatu indallahi syahadah. Maka
Makanya jangan sekali-kali menakut-nakuti para habaib, mau ditangkap, difitnah, saudara, mau dibujuk, mau dipenjara, mau dibunuh. Enggak, habaib sebagai keturunan Nabi tidak akan pernah mundur di dalam menegakkan kebenaran, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Begitu juga ulama, saudara, para kiai, para ajangan, sebagaimana tadi disebutkan, saudara, oleh Habib Segaf, mereka tidak lain dan tidak bukan adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Mereka yang melanjutkan perjuangan Nabi, mereka yang meneruskan perjuangan Nabi, sehingga kedudukan mereka, saudara, ditinggikan di sisi Allah. Sampai Allah memberikan pernyataan dalam Al-Quran, Faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadikil ulama. Sesungguhnya, saudara, yang hanya takut kepada Allah adalah dari hamba-hamba Allah yang ulama. Allah memberikan kesaksian bahwa ulama sejati, saudara, senantiasa takut kepada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Itulah ulama-ulama khair, ulama dunia akhirat, ulama yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Enggak sampai di situ, Allah nyatakan dalam ayat yang lain, Qala ta'ala, yafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang beriman di antara kamu dan mereka yang memiliki ilmu beberapa derajat, saudara. Allah tinggikan ulama, Allah muliakan ulama, Allah hormati ulama, Allah hargai ulama. Maka itu kita sebagai hamba Allah wajib untuk menghormati yang dihormati oleh Allah, wajib untuk menghargai yang dihargai oleh Allah, wajib untuk memuliakan mereka yang dimuliakan oleh Allah, saudara. Maka itu jangan coba kurang ajar kepada kiai, kurang ajar kepada ajaran, kurang ajar kepada ulama, apalagi sampai, saudara, mengkriminalisasi mereka, menakut-nakuti mereka, menangkap mereka. Demi Allah, siapa menghinakan ulama, mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Begitu sahabatnya semua yang ada di sini, siap cinta habaib dan ulama, siap ikut habaib dan ulama. Takbir, takbir. Saudara, tolong dicatat baik-baik. Sebelum NKRI lahir, sebelum Pancasila ada, sebelum UUD 45 disahkan menjadi konstitusi, sebelum Bhinneka Tunggal Ika diucapkan orang, saudara, para habaib, para ulama, para kiai sudah berjibaku, berjuang melawan penjajah untuk memerdekakan negara ini, saudara. Betul, betul. Sebelum tentara ada, sebelum polisi ada, para ulama, saudara, yang panggul senjata bersama para santrinya untuk mengusir penjajah Belanda, penjajah Jepang, penjajah yang merusak negara ini, saudara. Kemana tentara saat itu? Belum lahir. Kemana polisi saat itu? Belum lahir, saudara. Sebelum ada tentara, sebelum ada polisi, habaib dan ulama, para kiai dan ajaran, serta para santri yang berjuang untuk memerdekakan republik ini. Betul? Betul? Tahu-tahu sekarang mereka kurang ajar sama ulama. Ayo saya mau tanya semua, siap ikut habaib? Siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Betul? Saudara, dulu di Bogor ada Bang Juna, ada Mama Kris, saudara, ada Mama Falak, saudara, ada Mama Abdullah bin Nuh, saudara. Betul? 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 Kenapa? Lahir. Polisi di mana? Belum lahir, saudara. Di Bekasi, di Jakarta ada Kiai Haji Nur Ali, saudara.
dengan santri-santri yang angkat senjata melawan penjajah. Ribuan kiai, ribuan santri, ribuan umat Islam mati syahid berdarah-darah untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Betul? Di Tasik, Jawa Barat, saudara, ada Kiai Haji Zainul Mustafa, saudara. Bagaimana beliau bersama para santrinya angkat senjata melawan Belanda dan Jepang, saudara. Sampai beliau dengan pesantren-pesantrennya dibakar oleh Jepang, saudara. Dibunuh santrinya, disembelih kiainya, saudara. Untuk apa? Untuk kemerdekaan daripada negara ini, saudara. Betul? Di mana tentara? Di mana polisi? Sekarang kau jadi tentara, kau jadi polisi, kau punya pangkat jadi jenderal, kau punya gaji begitu besar, kau hidup serba enak. Itu semua berkat jasa para habaib, para ulama, para kiai, para ajengan dan para santri, saudara. Betul? Takbir! Takbir! Orang udah merdeka, udah enak, dapat gaji gede, mau muslim ulama. Nah, sekarang sama tanya semuanya cinta gak sama ulama? Jawabkan kompak, cinta gak sama kiai? Cinta gak sama habaib? Siap berjuang bersama habaib? Siap berjuang bersama kiai? Takbir! Begitu udah merdeka, orang selawatan mau dilarang. Begitu merdeka, orang mau ngaji dilarang. Kalau lu bomenyan. Makanya saya bangga dengan umat Islam Jawa Barat, saudara. Makin dilarang, makin membludak yang datang, saudara. Takbir! Takbir! Pokoknya sekarang kita jadikan kebiasaan. Makin dilarang, makin kita gelar. Makin dilarang, makin kita luberin. Makin dilarang, makin kita banyakin. Makin dilarang, kalau perlu tiap hari kita takbir akbar selawatan, saudara. Takbir! Takbir! Habib Mahdi pakai difitnah. Habib Mahdi mau berpolitik. Lu ngomong ngebeduk yang gak bisa jawab. Betul? Betul? Guru kita mau difitnah, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Tapi ngakunya kiai, ngakunya ulama. Ada pengumuman. Ulama ada dua. Yang pertama ulama, kedua ulama-ulamaan. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Nah, yang ulama mengajak kita ke surga, yang ulama-ulamaan mengajak kita ke surga-surgaan. Betul? Betul? Ada yang nanya, yang ulama-ulamaan itu yang mana? Yaitu tadi yang Habib Mahdi bilang, yang imanuhum fi amplopihim. Imanuhum fi amplopihim. Kacau tidak? Kacau tidak? Yang begini ada gak? Yang begini ada gak? Aku ngomong di media, kami tidak mendukung berselawat. Saudara ngakunya ahlus sunnah, kalau lu bomenyan. Sejak kapan ahlus sunnah anti selawat? Betul? Sejak kapan ahlus sunnah benci habaib? Betul? Sejak kapan ahlus sunnah benci ulama? Betul? Sejak kapan ahlus sunnah anti pengajian? Betul? Itu namanya bukan ahlus sunnah, ahlul fitnah. Kira-kira jelas ya? Jelas ya? Maka itu saya bangga semua. Habib Mahdi datang saya, Habib Rizik, ini bagaimana nih? Kita mau tablet dipersulit. Saya lagi bingung. Saya bilang, ente punya salah. Habib Mahdi bingung, apa salahnya Habib? Coba pikirin salahnya. Udah dapet. Nah orang gak ada salah. Habib Mahdi bingung, izin udah, ngomong udah, undang udah, gak ada salah. Ada satu salah ente, nggak ketemu juga. Akhirnya Habib bilang, apa sih
prinsip salahnya ada satu, ente ngundang aneh sih. Betul. Resiko ngundang saya diudak-udak. Betul. Betul. Sekarang kalau ada orang bikin acara, didatangi oleh petugas, mau bikin apa nih? Tablik akbar. Siapa yang ceramah? Habib Rizik. Wah, teroris tuh. Awas ya, kalau terjadi apa-apa nanti tanggung jawab. Wah. Awas ya, kalau ada bakar-bakaran panitia ketangkep semua. Wah. Lu pikir gua maling? Orang durang ceramah panitia takut-takutin, ada tidak? Ada tidak? Makanya dari sore jamaah belum datang, water cannon udah nunggu di depan. Siapa yang lu mau semprot? Atau tidak? Takut! Takut! Takut sama water cannon? Habib Mahdi mau ditakut-takutin dia. Ini Habib Mahdi as-Sekjab, lebih galak dari bin Sahab. Saya sebetulnya orang baik, dia aja yang provokasi. Takbir. Pokoknya umat Islam tetap mesti kompak, betul? Ternyata saya mau tanya, ini acara dilarang, yang datang banyak tidak? Yang datang membludak tidak? Yang datang duber tidak? Ini acara dilarang, ternyata tetap jalan tidak? Tetap lancar tidak? Katanya anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Anugerah siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha agung? Siapa maha perkasa? Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Saudara saya ceramah jangan panjang-panjang ya. Sebab kalau panjang-panjang kita nambah kesal lagi satu, saudara. Sekarang ini saya dituntut 15 perkara. 15 perkara, satu perkaranya 3 pasal. Jadi 15 kali 3 45 pasal. Gara-gara ngomong water cannon nambah satu pasal. Kacau tidak? Kacau tidak? Urusannya Habib Mahdi besok dipanggil polisi sebagai saksi. Kalau saya mau tanya saudara, abangnya kalau ulama mundur atau maju? Mundur atau maju? Tidak ada penolakan. Takbir. Hari ini ada berita lagi di televisi. Ada terduga teroris digerebek oleh polisi dan ditangkap. Ternyata di rumahnya ada seragam FPI dan ada foto Habib Rizik. Emang kenapa orang punya seragam FPI bisa beli di jalanan? Betul? Betul? Memang ada apa foto Habib Rizik di sana? Biar lagi dia cinta, bolehnya sewot. Kacau tidak? Kacau tidak? Akhirnya apa? Foto Habib Rizik dituduh sebagai teroris. Ay. Fotonya yang teroris, lu tangkap fotonya. Betul? Betul? Udah nggak usah pakai musuh ulama. Ulama dikriminalisasi, ulama dimakarisasi, ulama dituduh macam-macam, saudara. Ini sampai hari ini nih, tiap hari di tempat pesantren saya itu tiap malam ada drone, saudara. Foto saya punya rumah, foto dapur santri, foto perkebunan, foto pertanian. Intel datang, nanya lurah, nanya RT, nanya RW, nanya petani, saudara. Wah, petani mau dibayar, asal mau jadi mata-mata di pesantren Habib Rizik. Wow. Akhirnya petani ditanya, saudara, Pak, tolong kasih kabar kita. Itu di tempat Habib Rizik banyak tumpukan karung. Itu apa isinya? Dia pikir mesin kali, saudara. Dia pikir amunisi, saudara. Petani jawab, oh itu tai kebo, Pak. Takbir. Kata petugas, tai kebo bagaimana? Habib Rizik kan petani, tai kebo pupuknya.
Pupuk lu pikir bom, ye. Kasihan deh lu. Kacau tidak? Kacau tidak? Oh, macam-macam tuduhannya. Habib Rizik menyerobot tanah. Wah. Habib Rizik sodomi laskar. Wah. Habib Rizik selingkuh perempuan. Wah. Habib Rizik menghinakan. Wah. Habib Rizik menghinakannya Kristen. Wah. Habib Rizik. Wah. Takbir. Ini kalau kayak salah baru benar sudah. Bukan anda aja seru, saya juga seru. Saya aja mau ini selesai nih. Ini jagoannya mati apa benar nih? Takbir. Kita bersama tanya saudara, apa kita takut dengan segala bentuk teror? Apa bentuk ancaman kita takut? Sekarang saya tanya semua, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Takbir. Saya dukung yang tadi disampaikan oleh Habib Segaf, saudara, luar biasa. Beliau katakan tadi, habaib dan ulama bukan musuh pemerintah, bukan musuh negara. Bahkan tadi beliau katakan, mustinya negara ini, umaro, pemerintah, peluk itu ulama, rangkul itu habaib, gunakan energinya untuk membangun bangsa. Betul? Betul? Saya mau tanya yang disampaikan Habib Segaf, betul tidak? Bagus tidak? Tapi Habib Segaf dibilang Habib Segaf berpolitik karena nyebut-nyebut pemerintah. Itu bukan berpolitik, itu nasihati umat biar benar, itu nasihati pemerintah biar benar, itu nasihati umarok biar benar. Itu namanya dakwah, bukan berpolitik. Jangan jadi tukang fitnah. Betul? Betul? Oh, ada yang macam Habib Rizik mau datang ke Pakansari akan kita gagalkan. Kami akan hadang di jalan. Begitu kita turun, mana dia tuh penghadang? Saya nyariin dari tadi di jalanan kok yang hadang nggak ada. Ya, lu beraninya di medsos doang lo. Bentung. Betul. Takbir. Jadi kalau yang menghadang kasih tahu, saya punya mobil itu warna putih, serinya D1 FPI. Kalau jalan nggak ada yang dikawal, lu mau hadang di mana aja, lu silakan hadang. Betul? 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 Jangan dipikir para baik, para ulama akan mundur. Tidak, saudara. Siapa coba-coba menghadang, akan kami lawan. Kami yang mati atau kau yang akan mati bersimbah darah. Takbir. Takbir. Saudara, Allah berfirman dalam Al-Quran. Allah kasih tahu kita, saudara, tegas-tegasan Allah nyatakan, faqala ta'ala, la tahinu fi ibtigha'il qaum, la tahinu fi ibtigha'il qaum, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Subhanallah. Apa Allah katakan? Tolong catat baik-baik ini ayat, saudara. Allah nyatakan, la tahinu, hei orang beriman, la tahinu, jangan kamu merasa lemah, jangan kamu merasa tidak berdaya, jangan kamu merasa tidak punya kekuatan. Bittiqa'il qaum, di dalam memburu melawan daripada musuh-musuhmu, di dalam mengejar lawan-lawanmu. Jangan kamu merasa lemah, jangan takut, jangan merasa tidak berdaya, saudara. Kenapa kemudian Allah katakan, in takunu ta'lamun, jika kamu merasa sakit saat melawan mereka, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, sesungguhnya mereka pun terasa sakit sebagaimana sakitnya kamu. Allah kasih tahu sama kita, saudara, kalau kita lawan musuh kita sakit, musuh kita juga sakit. Kita pusing mikirin musuh, musuh dipusing mikirin kita, saudara. Kita keluar duit lawan musuh, duit musuh lebih banyak lagi dia keluarin buat lawan kita, saudara. Nggak boleh kita takut dengan musuh manapun. Betul? Takbir. Siapa malam ini kita bahagia tak? Senang tak? Kami sekitar pun. Ini Habib Mahdi udah dilarang, masih gelar aja. Puyuh mereka, puyuh. Masih lihat Habib Mahdi puyuh enggak? Senyum enggak? Senang enggak? Musuhnya yang ngelarang, yang menghadang. Habib Mahdi,
Senang tidak? Gembira tidak? Bahagia tidak? Nggak usah takut saudara. Kenapa mesti kita takut? Allah udah kasih tahu, kalau kita capek, musuh lebih capek. Kita lelah, musuh lebih lelah. Kita pusing, musuh lebih pusing. Saudara, kalau di antara kita ada merasa takut, musuh lebih takut dari kita, saudara. Nggak boleh takut kepada mereka, saudara. Bangkitkan semangat juang kita. Lawan siapa saja yang musuh Allah dan kepada kita. Siap Allah, siap Rasul, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam, siap bela agama, siap bela negara. Takbir. Begitu saya garis bawahi pesan hakikat kami kepada segenap para pejabat. Ayo, para habaib dan ulama harus kau rangkul, bukan dipukul. Betul? Harus kau peluk, bukan digebuk. Betul? Harus kau sayang, bukan ditendang. Betul? Betul? Hormat, bukan kau sikat. Betul? Kalau umaro, cinta ulama, rangkul ulama, peluk ulama, sayang ulama, niscaya umat Islam akan hormat kepada mereka. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau umaronya cinta ulama, saudara, kita siap taat kepada ulama, siap taat kepada umara, siap hormati umara. Betul? Takbir. Tapi kalau umaronya kurang ajar kepada ulama, ulama dihina, ulama difitnah, ulama direndahkan, ulama dilecehkan, ulama dikriminalisasi, ulama dimakarisasi, ulama diterorisasi, ulama mau dipenjara, ulama saudara diancam mau dibunuh, mau diculik, mau dianiaya. Saya tanya umat Islam, saudara, apa Anda hormat kepada umarok semacam ini? Hormat tidak? Hormat tidak? Kalau begitu Anda mau bela umarok atau ulama? Siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Takbir. Nah, jadi saudara, betul yang dikatakan oleh Habib Syekh tadi, para habaib ulama nggak kemaruk jabatan, nggak nyari kursi, nggak ada yang jadi pejabat. Mereka pengen negeri ini balik, negeri ini makmur, negeri ini betul. Kalian mau jadi presiden silakan, kalian mau jadi tentara, mau jadi jenderal silakan, kalian mau jadi anggota dewan silakan, kalian mau bikin aturan silakan. Kami siap patuh, kami siap taat. Syaratnya satu, bikin peraturan, jangan yang bertentangan dengan syariat Islam. Itu aja. Betul? Betul? Kalau mereka bikin peraturan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat. Tapi kalau coba-coba mereka menyerang Islam, melecehkan Islam, memerjinakan Islam, kami nggak bakal diam, sudah. Palak jadi kaki, kaki jadi palak. Walaupun harus mati bersimbah darah, tetap kami akan berjuang menegakkan Islam di bumi Indonesia ini, sudah. Takbir. Siap bela Islam, siap tegakkan Islam. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, akhirnya camkan baik-baik, saudara. Malam hari ini seorang habib dibunuh karena untuk membela Islam, maka besok ribuan habib-habib yang lainnya akan bangkit kembali untuk menegakkan Islam di bumi Indonesia, saudara. Takbir. Malam hari ini seorang kiai, seorang ustaz, seorang ulama, seorang ajangan dibunuh hanya gara-gara bela Islam, maka besok, saudara, ribuan ajangan, ulama, kiai akan bangkit bersama umat Islam mengangkat bendera Islam untuk ditegakkan di bumi Indonesia ini, saudara. Takbir. Siap ikut habaib, siap ikut ulama. Takbir. Sallu ala Nabi. Setelah panjang lebar saya sampaikan sedemikian rupa, saya ingin mengumumkan hal penting untuk saudara-saudara sebelum saya akhiri ceramah ini. Catat baik-baik, saudara. Sebentar lagi tanggal 19 April di Jakarta akan ada pilkada. Saya tidak ingin bicara politiknya, karena bagi saya pilkada di Jakarta hari ini sangat berbeda, sangat istimewa. Dalam pilkada yang saya lihat, itu bukan pertarungan antar partai politik,
Tapi itu merupakan pertarungan antara yang hak dengan yang batil. Itu pertarungan antara pembela Al-Quran dengan penista Al-Quran. Itu pertarungan antara anggota Islam. Itu pertarungan antara umat Islam yang didukung oleh para ulama-nya saudara dengan seorang penista agama dan didukung tetangga negara dan didukung oleh 9 konglomerat terkaya di Indonesia saudara. Kita lihat besok mereka jangan sombong, mentang-mentang mereka didukung oleh 9 konglomerat terkaya di Indonesia yang duitnya ribuan triliun. Mereka pikir mereka bisa beli semua orang saudara. Ya, mereka bisa beli oknum pejabat, mereka bisa beli oknum polisi, mereka bisa beli oknum tentara, mereka bisa beli oknum anggota dewan, mereka bisa beli seluruh perangkat negara ini untuk membela si penista agama saudara. Ya, mereka bisa beli oknum-oknum untuk menangkap kiai saudara. Allah saudara, kami umat Islam tidak akan pernah mundur. Saya yakin kalau ulama habaib bersatu, umat Islam semua bersatu, insya Allah besok saudara 9 naga akan kita jadikan 9 cacing di Indonesia ini saudara. Takbir! Siap lawan 9 naga, siap hancurkan 9 naga, siap gairahkan 9 naga. Takbir! Makin kondisi Jakarta Anda nggak khawatir saudara. Alhamdulillah, survei, hasil polling, hasil debat, hasil dakwah, hasil tabligh akbar, hasil pencerahan, hasil door to door dilakukan di Jakarta saudara. Insya Allah 19 April yang akan datang calon gubernur muslim akan menang 80% saudara. Takbir! Takbir! Tapi hati-hati, kita mesti waspada saudara. Yang di seberang sana lawan kita nggak bakal menerima begitu saja kalau mereka kalah saudara. Mereka sudah keluarkan uang triliunan rupiah, beli mafia, beli bajingan, beli penjara saudara. Mereka beli hukum saudara, mereka beli semua perangkat negara untuk menghancurkan kita. Kalau sampai mereka kalah saudara, hati-hati, preman mereka akan ngamuk, mafia mereka akan didorong untuk ngamuk, bajingan mereka akan ngamuk, mereka akan bakar kantor KPUD, mereka bakar kantor kecamatan untuk menghilangkan bukti pemungutan suara. Maka itu sudah kami persiapan dakwara-dakwara, askar-askar umat Islam di Jakarta di seluruh TPS untuk siap melawan semacam perusahaan. Takbir! Takbir! Saya tanya, lu kita menang, mereka berbuat kerusuhan, diam atau lawan? Diam atau lawan? Siap hadiri mereka, siap sikat mereka, siap angkat senjata, siap revolusi. Takbir! Maka itu saya ingatkan kepada 9 cacing, jangan coba-coba kau berencana mengerahkan bajingan, menyerahkan preman untuk turun ke jalan mengacaukan keamanan Jakarta. Demi Allah, kalau itu terjadi, bukan hanya mafia dan preman di jalan yang kami kejar, tapi 9 cacing akan kami kejar kemanapun mereka lari, walaupun mereka lari ke lubang yang paling dalam saudara. Enggak, kita nggak bakal biarkan saudara. Ini negara Indonesia harus aman, Jakarta harus aman. Ini negeri kita. Siapapun coba-coba berbuat kerusuh akan kita habisi mereka saudara. Betul? Takbir! Takbir! Maka itu saudara, saya mengundang kepada seluruh umat Islam di Jawa Barat, di Banten, di seluruh Indonesia agar tanggal 12 April rame-rame datang ke Jakarta. Kita jaga Jakarta, jaga tiap TPS. Yang punya nyali, yang punya keberanian, yang punya cinta kepada jamaah negeri, yang punya kepedulian. Kita jaga setiap TPS, kita jaga setiap tempat dari segala kemungkinan saudara. Ya, saya yang mengundang, saya yang bertanggung jawab saudara. Kenapa saya undang? Karena saya cinta Jakarta, cinta Indonesia. Enggak boleh siapapun untuk hancurkannya. Setuju tidak? Setuju tidak? Saya mau tanya orang Bogor, kalau diundang siap datang? Siap datang? Siap datang?
saya diprotes, Habib, sudah ada polisi dan tentara yang jaga, kenapa mesti dijaga lagi oleh laskar dan jawara serta umat? Saya jawab, jumlah polisi dan tentara tidak cukup. Kalau terjadi kerusuhan seperti 98, saudara, polisi tentara tidak mampu. Kalau terjadi kerusuhan seperti di Ambon, polisi dan tentara melarikan diri, saudara. Hati-hati. Loh, saya punya bukti. Kemarin di putaran pertama, polisi dan tentara nggak mampu memendung manusia-manusia macam Iwan Bopeng, saudara. Betul? Dia bawa komplotannya, dia lakukan intimidasi di setiap TPS, saudara. Kemana tentara? Kemana polisi? Sampai Iwan Bopeng mengatakan apa? Itu tentara akan aku potong-potong dia. Kurang ajar. Dia tandangin tentara mau dipotong-potong, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Maka itu kita datang mau bela polisi, bela tentara. Makanya tentara polisi jangan panik, nanti dipotong-potong dulu sama Iwan Bopeng. Betul? Betul? Kira-kira saya sampaikan keras tidak? Siap bela polisi, siap bela tentara, siap jaga Jakarta, siap sikat Bopeng, siap garis musuh, siap turun Jakarta. Takbir, sallu ala Nabi. Sama kita sama tanya yang terakhir, semua sama tanya lagi nih. Siap rebut Jakarta, siap rebut Jakarta. Jakarta harus kita rebut kembali. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Walaupun saya harus dibunuh, saudara, tetap sampai tetes darah terakhir saya akan berjuang untuk Islam wal muslimin. Umat Islam tak boleh dipermalukan, ulama tak boleh dihina-hina, jangan tak boleh dihina, kiai tak boleh direndahkan, saudara. Enggak, saya enggak terima. Mau umarok yang manapun, jenderal yang manapun, coba-coba hina ulama, hina kiai, hina ajengan, akan berhadapan dengan para habaib dan semua ulama bersama umat Islam. Betul? Siap ikut da'i, siap ikut kiai, siap ikut ajengan, takbir. Saudara, akhirnya pada malam hari ini, saudara, saya ajak semua untuk bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah berkah aksi 212 umat Islam di mana-mana punya semangat persatuan luar biasa. Betul? Betul? Saya tanya, semangat gak bersatu? Semangat gak saudara? Semangat gak berjuang? Saya mau tanya, saudara, siapa yang menganugerahkan persatuan kepada kita? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siap bersyukur kepada Allah. Allah satukan kita dengan Al-Quran. Betul? Begitu Al-Quran dihina, kita semua terbetul untuk membela. Betul? Betul? Al-Quran adalah imam kita semua. Betul? Al-Quran adalah pedoman kita semua. Betul? Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Betul? Al-Quran menyatukan kita semua. Betul? Betul? Ayo rame-rame kita bawakan, saudara. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Amin. Al-Quran imam kami semua, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.
semua tangan di atas. Takbir, takbir, takbir. Siap ikut habib, siap ikut ulama, siap ikut kiai, siap ikut ajengan. Takbir. Saudara, kami sudah sampaikan kepada pemerintah, kalau anggaran kul ulama mau dicinta ulama ada 3 syarat. Yang pertama, jangan biarkan Islam dihina, betul? Yang kedua, jangan biarkan PKI bangkit kembali, betul? Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara, jangan biarkan Indonesia dijual kepada penjajah asing dan asing. Setuju? Setuju? Nah, baik, di penutup ini, saudara, saya mau tahu sikap Anda semua. Kalau pemerintah tidak membiarkan Islam dihina, tidak membiarkan negara kembali, tidak jual negara kepada penjajah asing dan asing, saya mau tanya, apa perlu kita demo? Apa perlu kita berapa? Perlu kita berontak? Apa perlu kita revolusi? Enggak, kita dakwah dengan tenang, betul? Silakan pemerintah atur negara, kita atur dunia dakwahnya, betul? Indah tidak? Indah tidak? Nah, sekarang saya mau tanya sikap sebaliknya, saudara. Kalau ternyata pemerintah tetap membiarkan agama dihina sampai menista Al-Quran nanti dibebaskan, saudara. Ini namanya membiarkan Islam dihina. Kemudian yang kedua, saudara, ternyata PKI bangkit kembali dibiarkan juga. Kemudian yang ketiga, negara jual pada penjajah asing. Sama saya yang ada di sini, apa perlu kita demo? Apa perlu unjuk rasa? Apa perlu revolusi? Apa perlu revolusi? Apa perlu revolusi? Takbir. Jadi Anda siap revolusi, tunggu komando habaib, siap tunggu komando ulama. Takbir. Jadi ulama bukan pemberontak, tapi ulama bela negara. Kiai bukan pemberontak, tapi kiai penjara. Bela agama, siap bela negara, siap mati untuk Allah. Takbir. Itu saja yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, saudara. Tolong amanat saya ingat. Kalau besok ada tablet dilarang lagi, kita lupain untuk tablet. Sudah setuju tidak? Pokoknya kalau ada pengajian dilarang, kita datang beri dukungan pengajian. Setuju tidak? Setuju tidak? Pokoknya ada pesantren diganggu, kita turun rame-rame sikat yang ganggu pesantren. Setuju tidak? Siap bela kiai, siap bela ajaran. Terima kasih atas segala perhatian, maaf segala kekurangan dan kesalahannya. Wa iyyakum ila siratal mustaqim. Allahumma barik ila kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.